Ada lagi yang boleh naik satu lagi ya? Kamu cewek Kalau atau cowok, Rizka? Cewek ya? Kamu tanya cewek-cewek. 101 pertanyaan. Untuk kamu dapat kartu VIP hari ini tempat bertanya. Kamu bertanya apa saja dan saya tidak wajib menjawab apa saja karena saya terbatas. Silakan 1001 pertanyaan spesial untuk Rizka saudariku yang cantik jelita sekabupaten. Silakan sayang. Ah, kayak kita ini kan Kak, kalau kalau lima agama ini kan juga melarang juga membanyak istri kan Kak. Kenapa? Kalau rata-rata umat Muslim kita ini agama Islam mempunyai lebih dari satu istri. Baik, saya coba jelaskan. Ini kesalahpahaman yang beribu-ribu tahun selalu disondingkan oleh umat Kristen. Pertama, adindaku, tidak ada perintah untuk kami umat Islam itu memperbanyak istri, sayang. Di dalam Islam itu, di dalam surah An-Nisa, kalau kamu baca, di situ ada penyebab. Pada waktu itu, orang-orang Arab, mereka memperlakukan perempuan-perempuan yatim seenak udelnya. Anak yatim dinikahi lalu diambil hartanya. Maka Allah mengatakan, kalau tidak mampu berlaku adil kepada perempuan yatim, maka lebih baik menikahi 2, 3, 4 perempuan yang kau senangi. Karena memperlakukan perbuatan buruk kepada anak yatim dosanya sangat besar. Lebih baik nikahi 2, 3, 4. Tapi kalau kau rasanya tidak sanggup berbuat adil, maka nikahilah bagimu satu saja. Artinya di Islam itu justru dibatasi, sayang. Padahal sebelumnya adindaku tidak ada pembatasan pernikahan baik dalam agama Islam maupun Kristen karena tidak ada larangan poligami dalam Kristen, setidaknya itu diakui oleh Martin Luther. Bahkan dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8, Tuhan Bani Israel itu memberikan bini-bini orang kepada Daud. Lalu apakah kamu bilang bahwa Tuhan tidak melegitimasi poligami? Legitimasi, sayang. Yakub itu poligami, cintaku. Istri pertamanya itu adalah Lea. Kemudian dia menikah dengan Rahel. Kemudian mengambil Bilha. Kemudian menikahi Zilpa. Bilha dan Zilpa duanya budak. Keduanya ini adik beradik kandung. Pertama dia mencintai Rahel, tapi dapatnya Lea karena bapaknya yang ngasih. Kemudian mereka punya anak 12. Jadi nenek moyang Tuhanmu sendiri itu berasal dari poligami, sayang. Kalau ndak poligami ndak mungkin muncul 12 murid 12 suku Israel, sayang. Yang pertama, yang kedua, tidak ada Tuhan larang poligami. Bahkan Tuhan tidak menghukum Daud karena poligami, tapi menghukum Daud karena mengutus Uria suami dari bini orang yang diambil, yang dia skidi papa hoba au 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 diambil lalu dihamili, maka Tuhan marah. Akhirnya dia dihukum, tapi bukan dia dimatikan, tapi anak hasil jinanya. Artinya apa? Tuhanmu dalam kitab perjanjian lama itu melegitimasi perpoligamian. Bahkan tidak ada larangan bagi jemaat awam untuk poligami dalam kitab perjanjian baru. Coba tunjukkan kepada saya ada larangan untuk berpoligami bagi kalian Kristen-Kristen awam. Tunjukkan Uni, sayang. Kalau ada Uni, ya Uni berhentilah mengatakan bahwa Kristen itu dilarang poligami. Kalau tidak ada larangannya, adindaku, jangan menambah-nambahi hukum Tuhan, sayang. Nggak ada larangannya, kalian pula yang melarang. Ini kalian lebih Tuhan daripada Tuhan loh. Kalau ada Tuhan yang bilang, baru ikuti. Tuhan tidak bilang, jangan tambah-tambahi. Kata kitab Keluaran, kitab Kejadian, kitab Amsal, jangan menambahi firman Tuhan. Ya, jadi tolong. Tidak ada agama samawi itu melarang poligami, sayang. Tapi Islam sebagai agama dinul haq membatasi peradaban Romawi kuno, peradaban Mesir kuno, agama Yahudi itu menikahi perempuan tanpa batas. Tapi Islam hadir untuk membatasi poligami yang tak terbatas. Solomon 1.700 gundik 300 istri itu dibiarkan Tuhan. Daud punya gondek, punya juga. Abraham punya gondek bernama Ketura, punya istri bernama Sarah dan Hagar. Poligami, sayang. Barang siapa yang mengutuk Abraham, Tuhan mengutuknya. Barang siapa merahmati Abraham, dia pun mengutuk. Apa kalian mau mengatakan Abraham itu berzina? Poligami tentu yang mampu. Para nabi itu dimampukan oleh Allah. Karena dia adalah nabi. Silakan Rizka, pertanyaan selanjutnya. Tapi sayangku, cintaku, ya, kalau kita bicara tentang poligami itu, bagi kamu sebagai perempuan, kamu merasa
nggak mungkin ajaran Tuhan itu mengizinkan poligami karena kamu mohon maaf mungkin punya pacar atau suami yang udahlah miskin, dengkul goyang-goyang, napas setengah-setengah, bau pula lagi, dompet kosong, minta poligami. Kayak gini satu istri aja nggak cocok sayang. Tapi coba kamu lihat nih, Bang Zoma, Bang Jebril, Bang Ali, Akang Kian Santang, perkasa, kaya raya. Banyak perempuan yang mau sama mereka. Sayang mereka bukan seperti itu, ya mereka nggak mau. Ya, banyak wanita tergila-gila. Si Pera, ya, udahlah ganteng-ganteng orang Islam, perkasa-perkasa, kaya raya, perempuan tergila-gila. Boleh kalau mereka mau. Masalahnya mereka nggak mau, gitu. Tapi kalau kalian bandingkan dengan laki-laki karesteng, makan berdua perut boncet kayak si bom-bom, gelotot goyang-goyang, satu bininya aja nggak puas. Makanya beli dildo, nggak cukup, tidak memuaskan hasratnya. Maka nggak layak poligami. Satu bini aja nggak layak. Aku kalau sebelah badan kuat jadi lamar sama orang Kristen nggak mau aku. Kenapa? Belum tentu sanggup dan kuat menghidupi satu istri. Jadi jangan diukur orang Kristen dengan orang Islam. Orang Islam ini beda, ya. Orang Islam diajarkan untuk menjadi laki-laki sejati, ya. Paham, Rizka? Nah, untung kamu nggak bertemu dengan Raja Salman. Kamu ketemu sama anaknya Raja Salman bernama Muhammad, kamu dilamar pasti kamu mau. Jadi istri ke-10 pun kamu mau. Duit banyak, harta banyak, apalagi? Jangan bonus lah. Main bentar, kan enak yang 10 habis. Tenaganya habis. Unik, ini aja kita pakai contoh kasus. Kita pakai contoh kasus. Tunggu ya Rizka ya. Ini mau pakai contoh kasus dulu. Unik tolong dibuka Kejadian 29 nomor 28. Ini yang gede Unik Rifa aja. Kita berbicara poligami ya. Kita berbicara poligami. 29 Kejadian 29-28. Ini amunisi untuk kalian semua. Udah pada tahu tapi kan kalian nggak tahu dalilnya. Ini gua kasih dalilnya. Tapi nggak ngeh gitu ya. Nggak ngeh. Kejadian 29 nomor 28. 28. Ingat-ingat ya ikhwan, Kejadian 29-28. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ketujuh hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban poligami. Poligami. Dua ya. Adik-beradik. Kurang puas Unik. Ya. Kurang puas gua. Kejadian 30 nomor 4 sekarang kasih lihat. Kejadian 30. Udah kita kalau replay itu udah basi, kalau replay udah basi. Kita sekarang main poligaminya yang 30 brutal. 30 nomor 4. Nomor 4. Brutal ini ya. Kalau maka diberikannya lah Bilha, budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya. Jadi budak jadi istri. Budak, anjir. Kurang seksi apa coba budak itu? Unik kurang. Siapa tahu masih ada. Coba. Kejadian 30 nomor 9. Jadi kan tadi udah istri kedua Rahel, istri ketiganya Bilha. Nah, sekarang Kejadian 30 nomor 9. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnya Zilpa budaknya perempuan dan diberikannya pada Yakub. Yakub dikasih pembantu, dikawin sama Yakub. Mantep bet. Ini kalau nggak Yakub nih ngawinin budak-budaknya istri-istrinya ini, nggak akan ada itu Israel. Jadi setengah Israel itu adalah anak-anak budak. Gitu. Lanjut. Ya, silakan Rizka, pertanyaannya. Silakan sayang. Gini loh, Uni pakai ranah psikologis lah ya. Uni tahu kamu perempuan. Dalam hatimu mungkin berkata begini, ngeri kali ya nanti kalau saya menikah. Ingat ya, dalam Islam itu ada tanggung jawab. Seorang laki-laki itu ketika dia menikah dengan perempuan, dia mengambil tanggung jawab, memindahkan tanggung jawab seorang tua kepada dirinya sendiri. Maka ketika dia zolim kepada istrinya, dia dosa besar. Jadi sebenarnya memiliki istri lebih dari satu itu sebenarnya membawa beban yang berat sebenarnya. Karena ini akan menjadi beban sampai ke akhirat nanti. Jadi tidak gampang poligami itu. Kalau ada yang menikah perempuan karena mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan zolim. Begitu.
Ya Rizka? Nah, jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaannya Adindaku? Kalau misalnya Kak, kalau kita umat hukuman Kalau umat dari Islam. Oke, saya kasih Al-Qur'annya ya. Nih. Bentar ya. Mungkin kalau Kelvin mau menjawab dulu, Dek. Mana ini? Kelvin mau menjawab dulu nggak? Uni cari data dulu nih. Uni pakai Al-Qur'an aja jawabnya. Ya, bentar ya. Dalam Al-Quran dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang murtad dari Islam, maka kata Allah, jangan kau bersedih hati, karena Allah akan mengganti dengan orang yang jauh lebih baik. Itu ada dalam Al-Quran. Begitu ya, dalam Islam. Tapi kalau dia murtad, tapi menyerang agama Islam, maka boleh kami melakukan tindakan. Al-Baqarah 71 ya, baik. Terima kasih buat netizen yang telah membantu. Gitu. Begitu, sister. Nih ya. Bukan ini. Bukan Al-Baqarah 71. Ada dalilnya itu. Aku lupa nomor surah apa, ayat apa. Al-Maidah 54 ya. Kasih yang benar dong, guys. Barang siapa yang keluar dari Islam, jangan kau bersedih hati. Karena Allah akan mengganti dengan orang-orang terbaik. Itu ada dalilnya tuh. Nih. Ini dia betul. Al-Maidah ayat 54. Ada yang lain, ada yang bertanya nggak ini? Sister? Siapa namanya ini? Ada siapa aja Kristen di sini? Nona ini Kristen atau Islam? Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha. Jadi kami itu diperintahkan untuk adil, sister. Kami boleh memerangi kalau kami diperangi. Gitu. Kalau kami diperangi, kami boleh memerangi. Itu ada ayatnya. Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Begitu. Silakan, Adindaku, ada lagi yang mau ditanyakan? nggak ada Kak. Oke. Nona Muslim. Oh Rizka kamu Advent ya? Iya Kak, Oke. Nah, kalau kamu sendiri sebagai Kristen Advent, itu kamu melaksanakan 600 misvot tidak? Lihat apa Kak? Lihat artinya. Maksudnya? Lihat cenderung dia mau ikut yang kakak bilang. Oh berarti suka-suka aja dong. Dia nggak tahu Ya arti silakan, misvote. Kak Nora, kasih adik kita ini masukan, saya mau. Dia nggak tahu arti misvote. Coba jelaskan misvote itu apa. Oh, jadi 600 misvot itu adalah hukum seremonial dalam Taurat. Ya, hukum-hukum dalam Taurat. Seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi, barang siapa perempuan yang datang bulan, dalam imamat itu banyak gitu. Bahkan diperintahkan untuk memperbudak orang di luar Israel itu, bahkan budak itu dijadikan, diwariskan kemudian. Nah, kalau kamu tidak membatalkan hukum Taurat, nah ini saya kasih kamu sedikit pembelajarannya. Rizka, kamu umur berapa, Dek? 20 Kak. Oke, 20. Adindaku, di sini saya tidak mengajak kamu menjadi Islam, saya mengajak kamu berakal ya. Nah, dalam Islam ada, tadi saya membaca narasi dan diksi, dan ini sangat perlu dipertimbangkan dan direnungkan. Dalam Islam kami diperintahkan untuk tidak melampaui batas. Melampaui batas ini apa? Tidak terlalu
contoh nih, tidak terlalu patuh kepada seseorang dan tidak terlalu membangkang, maka beradalah di tengah. Segala sesuatu yang di tengah itu yang baik. Maka dalam Islam, hukum yang diberikan Tuhan tidak terlalu berat, tapi tidak terlalu ringan juga. Artinya sedang. Contoh, kalau kita ikuti hukum Yahudi sampai sekarang adindaku, maka tentu akan banyak orang yang komplain karena melanggar hak asasi manusia. Contoh, kepada para hakim harus patuh, kalau tidak dihabisi nyawanya. Memegang tabut Tuhan akan dihabisi Tuhan nyawanya. Mengajak menyembah ke ilah lain akan dihabisi nyawanya. Perempuan tidak perawan akan dihabisi nyawanya. Bahkan ada perempuan yang diperkodok sama laki-laki. Kalau laki-laki itu memberikan dia 5 shikal bapaknya, harus menikah dengan perempuan yang diperkodok. Hukum ini kalau dijalankan saat ini sangat-sangat bertentangan dan tidak relevan dengan kaidah-kaidah humanisme sosial zaman sekarang ini. Tapi bagaimana dengan Kristen? Ketika Yahudi terlalu berat dengan ajaran mereka, makanya mereka memasang kuk istilahnya dalam Kristen. Yesus mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang memasang kuk, ya, memperhamba orang-orang lain, tapi mereka tidak mengerjakannya sendiri. Lalu kemudian yang terjadi apa? Kristen justru membatalkan, menghilangkan, dan tidak memiliki hukum. Melainkan apa? Kasih, 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 dan kasih. Tapi kemudian kalau dikatakan terlalu tidak ada hukum, itu pun tidak mungkin. Terlalu berat hukum pun ini mungkin tidak mungkin dari Tuhan. Maka di tengah-tengah sayang. Apa yang di tengah-tengah? Yang di tengah itu adalah hukum Islam. Di mana Allah tidak memberikan ujian dan cobaan kecuali, ya, itu semampu hamba Allah. Dan hukum Islam, tidak ada satupun hukum Islam yang membuat kita berkeringat-keringat. Contoh, ketika kita ke Mekah, itu pun kewajiban kita ke Mekah kalau kita mampu, baik secara fisik, baik pun secara materi, baik pun secara psikologis. Artinya kewajiban itu bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, maka tidak menjadi kewajiban. Berpuasa, seandainya tidak mampu berpuasa, kita sakit, boleh dibatalkan. Tuhan hanya menguji kita. Terjadi kepada Abraham ketika Tuhan meminta untuk mengorbankan salah satu anaknya. Tuhan tidak izinkan anaknya itu betul-betul mati karena Tuhan tidak butuh persembahan manusia. Tetapi Tuhan hanya menguji. Beginilah yang terjadi dalam Islam. Setiap apa yang dilakukan oleh umat Islam itu tidak membebani manusia. Kan apakah dia mau ikut Tuhan atau tidak. Karena ini tidak berkaitan dengan kemampuan. Ya, dalam Islam hukum syariat itu berkaitan dengan mau atau tidak mau. Karena tidak ada hukum Islam yang melampaui kemampuan manusia. Inilah hukum sejati dari Tuhan. Karena kecuali kamu mengakui bahwa Tuhan itu Tuhan yang kejam, memberikan hukum yang tak mampu dijalankan manusia. Atau Tuhan menghilangkan semua hukum. Ini agak lucu. Dulu Tuhan memberi hukum, tiba-tiba sekarang dibatalkan hukum itu. Ketika Tuhan memberi hukum aja manusia nggak patuh, apalagi Tuhan membatalkan hukum. Ngeri nggak tuh? Orang tidak lagi dihukumi ketika dia berbuat dosa. Yang penting dia beriman langsung masuk surga. Ngeri. Ya, makanya Islam itu adalah agama yang betul karena berada di tengah-tengah. Tidak terlalu berat hukumnya, juga tidak menyepelekan hukum Tuhan. Tetap ada syariat. Oke, Rizka? Nah, silakan renungkan itu, Rizka. Kalau ada pertanyaan tentang itu, silakan kita bahas. Karena Advent dengan Protestan berbeda. Sekarang kita ke saudara kita yang satu lagi. Nona Ambon. Silakan Nona Ambon, buka mic-nya, silakan bertanya. Ya, halo. Iya, Kak. Siapa yang mau bertanya? Topan atau Nona Ambon? Apa Kristen Topan? Saya Bang Zuma kalau sudah bisa ngomong nanti lihat ini. saya Kristen. Oh, ini si Anu ini si apa ini? Si Eko ganti-ganti akun dia. Yang kalau bicara itu lidahnya bergetar-getar. Siapa namanya? Sumiri, Marini, Sarkoji. Siapa namanya? Ya, buat teman-teman jangan lupa di tab layar dulu sampai 1M ya, tembusin biar komalnya kuat. Memori namanya. Juga kuat ya. Akunnya nggak kena report ya. Tab layar tembusin. Ya, silakan Nona Ambon. Gurunda udah monitor Gurunda. Nanti operan sama Bang Juma. Aku mau istirahat. Nona Ambon manis. Silakan kau bertanya. Kedengeran nggak ya suaranya? Hah? Nona Ambon tapi suaranya laki. Ya, suaranya kedengeran nggak ya? Oh, kedengaran, tapi ini laki atau perempuan? Nona Ambon ini dia Kristen, dia yang pelontos, yang botak dia. Saya tahu ini. Laki atau cowok? Laki. Oh, tapi laki. agak kecowok-cowokan gitu, laki-laki. Agak kecowok-cowokan. Ya. Silakan Nona Ambon. Oke. Mau nanya. Kalau sesuai dengan Al-Isra ayat 32 kan zina itu dilarang ya, nggak boleh. Tapi kalau menurut Al-Ajab ayat 51 kenapa boleh ya?
Al-Ahzab 51. 51. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Di mana ini berzina? Sejak kapan menggauli budak itu berzina? Sejak kapan menggauli istri itu berzina? Tahu arti perzinahan nggak? Siapa Kamu yang boleh kamu menangguhkan ingini menggauli siapa yang kamu kehendaki di menggaulinya antara mereka, kembali. dan boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Ya. Yang demikian itu Nah, adalah itu di lebih situ, dekat Kak. untuk ya di mana berzina. Definisi berzina itu adalah menggauli budak, menggauli istri-istri. Di mana? Kalimat kedua. Kalimat kedua yang mana? Siapa Nah, yang kamu ingini untuk iya, terus? menggaulinya kembali Ini dari ke perempuan yang iya, telah ini kamu gimana? cerai. Ini ke siapa? Allah berbicara kepada siapa? Jadi kalau suami Saya dia tanya sudah dulu, bercerai saya tanya sama dulu. istrinya, Ini kamu boleh lalu dia menangguhkan menggaulinya kembali. Saya tanya sama kamu bukan menggauli. Siapa yang kamu boleh menangguhkan? Menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Menangguhkan boleh, menggauli pun boleh. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggauli kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Dan mereka tidak merasa sedih dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. Coba tunjukkan kepada saya Nabi Muhammad pernah berzina. Ya, pelan-pelan aja Kak, di sini dikatakan siapa-siapa yang kamu ingini. Di Islam itu ada istilah rujuk. Dalam Islam ada istilah rujuk. Iya, karena di Islam ada istilah rujuk. Yang udah dicerai, di dalam Islam ada istilah rujuk. Suami boleh. Tunjukkan dalilnya. Kamu jangan menghina Al-Quran saya, lo kurang ajar. Di dalam Islam ada istilah rujuk. Lalu dia punya suami lagi. Iya, boleh rujuk. Kalau sudah bercerai, boleh rujuk. Tunjukkan mana bercerai terus menikah lagi. Terus diambil bini orang. Mana rujuk di sini? Kan nggak ada kata rujuk di sini. Di Islam itu ini hukum untuk menunjukkan bahwa kalau orang bercerai ada talak 1, talak 2, talak 3, talak 4. Talak 4, ketika sudah talak 4 baru dia tidak boleh menggauli lagi, dia harus menikah lagi dengan orang lain. Nah, dalam Islam kami ada talak 1, talak 2, talak 3 di mana kami boleh rujuk. So apa masalah? Tunjukkan kepada saya Nabi saya pernah berzina sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhanmu. Tuhanmu melegitimasi. Saya menjawab dan kamu tidak mendengarkan. Tunjukkan kepada saya bahwa definisi zina pernah dilakukan oleh Nabi saya. Dan kalau di dalam Islam boleh rujuk kepada istri yang sudah diceraikan, talak 1, talak 2, talak 3. Tapi kalau talak 4 tidak boleh lagi. Tunjukkan kepada saya itu definisinya zina. Saya baca di sini. Kamu baca terjemahan. Saya menjelaskan bahwa di sini ini orang. Kalau kamu oke sekarang gini. Kamu mengatakan ini zina, oke ya? Kamu iya, oke, nggak apa-apa. Siap, saya katakan. Sekarang saya tanya, apa hukum perzinahan dalam agamamu? Hukum perzinahan dalam agamamu apa? Saya tanya di sini kenapa bertentangan? Saya tanya, tidak ada pertentangan. Kalau ada Al-Quran bertentangan, orang pertama yang menemukannya bukan kamu, tapi siapa? Para skolar-skolar kalian. Ya, tunjukkan kepada saya bahwa ini definisinya berzina. Sejak kapan rujuk? Sejak kapan rujuk itu artinya berzina? Saya di sini rujuk. Tunjukkan kepada saya. Kamu kan baca terjemahan. Ini kenapa sih orang ini? Oke. Saya kasih kamu data. Iya, saya kasih kamu data. Saya muak dengan orang seperti. Iya. Tunjukkan kepada saya kalau orang Kristen berzina hukumnya apa? Benar ya. Tunjukkan kepada saya. Ini nggak ada kata rujuk. Kau kalau nggak mau mendengarkan orang bicara, setidaknya kau bantah dulu argumen saya. Bantah argumen saya. Dalam Islam itu, kami boleh rujuk dengan orang yang sudah bercerai dengan kami. Paham kau? Tidak berdosa. Berujuk itu tidak berdosa. Dalam agama kau udahlah nggak boleh cerai. Dalam agama kau pun kalau berzina pun tidak ada hukumnya. Tunjuk kepada aku satu hukum yang memberikan hukum di dunia.
kalau ada orang Kristen berzina. Bahkan Tuhanmu memberikan istri orang kepada Daud. Itu Tuhanmu sendiri loh yang menjadi asbab orang lain berzina. Saya sudah katakan, tidak berdosa bagi kami rujuk. Rujuk itu bukan zina. Aku tunjukkan kalau itu definisinya zina. Hantu kau. Kurang ajar, dijelaskan nggak mau mendengarkan. Kau pula mau membantahku. Tunjukkan bahwa menurut ulama itu definisinya zina. Rujuk itu definisinya zina. Iya, menurut ulama, tapi bukan menurut nabimu. Tunjukkan, tunjukkan Iya. kata Sambil nabimu. alih. Nah, Sebentar Uni, sambil alih Uni. Uni, kamu nih apa Diam Nora? dulu. yang Penyembah, botol. penyembah manusia. Apa? Kenapa ini Berbagi. binatang-binatang Manusia Kristen? dia. Kenapa satu-satu kalian? Uni, kamu nih akademik, tapi kamu di botol, di situ tulis kata rujuk tidak? Mana tulis kata Bodoh. Kau diam. Diam. Jangan Kristen yang berkuasa di room ini deh. Tolong moderator. Ya. Aku cuma aku Kalau moderator kayaknya. botol-botol kayak begini, Orang kalau lanjut lanjut. botol-botol kayak begini tolonglah. Jadi begini ya. Kalian ini tidak paham tentang rujuk karena apa? Hukum pernikahan di dalam Kristen aja juga nggak ada. Apa yang menjadi satu daging itu sudah sah Kawin menjadi 30 suami kali. istri. Jadi kalau Rujuk kau itu. bawa perempuan London Diam kau. ke hotel menjadi satu daging itu udah sah menjadi istri kau. Jadi kalau kau ambil Bentar, PSK Uniripa yang konsen lagi aja di atas. berdagang di luar Bagian nge-mute ada sana, moderator yang di bawah, moderator Akang. Iya, keras ini saya semuanya. terganggu nih harus mengemut-ngemut tuh saya mau buka Iya, data. ada Kang. moderator yang di Stop bawah orang itu mute. Bang Jombi, Mbak ya Iya. udah. Ya, izin. Jadi begini ya, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, pertanyaannya yang dipersatukan Tuhan seperti apa? Pemberkatan nikah. Apakah ibunya Yesus ketika menikah dengan Yusuf itu diberkati oleh pendeta? Ada pemberkatan nikah, baru keluar surat dari Dukcapil, harus ada akte nikah dari pendeta. Logika. Kalian itu Tes Kak Nora suaranya hilang. Tes. Suaranya hilang Bunda Nora. Hilang Kak Nora. Bunda Nora. Ya. Oh, merah dia, merah. Lanjut tuh. saya kan berarti sah cerai. Tidak ada kayak begitu. Izin, jangan dulu ada yang motong. Jangan ada yang motong gimana, dia aja suaranya kayak gitu. Putus. Lanjut biar aja dulu suaranya putus. Bang Palopo silakan dulu. Iya, jadi ini Kak Resteng lucu juga. Seharusnya kalau Anda bertanya, tolong mendengarkan gitu loh. Kalau Anda yang menjelaskan, mendingan kau bertanya, Itu kau udah jelaskan, sah. kami Boleh, diam boleh gitu kamu. loh. Bentar. Jadi- Birtab, itu suaranya putus-putus. Kenapa? Noise itu. Noise. Merah, Sinyal. merah, Bunda Nora merah. Ini Nona, ini apa ini? Ini tulang lunak atau apa? Nggak paham juga. Udah. Tulang lunak. Ini karena Tulang menurut lunak dia. Al-Isra ayat Penyuka. 32. Penyuka sesama. Penyuka sesama. Al-Isra ayat Itu penyuka 32. sesama. Jadi dia berharap kalau Dibilang ada laki-laki janganlah yang kamu jadi bahan mendekati sandaran di zina. sini. Jadi tolong laki-laki Kristen yang suka sama Zina itu BURIT, perbuatan- dia silakan hubungi dia. Zina itu perbuatan yang RIT keji. silakan hubungi dia. Jangankan jangan- di dalam Islam, mendekati Saya zina mau- aja itu dilarang. Kalau kau membawa ayat ini, bagaimana dengan enggak, ayat aku tanya dulu Al-Quran sama yang kau, Nona lainnya? Ambon. Sebentar Bang Palopos, aku tanya dulu sama kau. Kalau sahnya pernikahan di dalam kalian Kristen itu bagaimana? Sahnya pernikahan, saya pengen tahu deh. Saya nggak mempertanyakan itu. Kenapa Allah Saya mau memperbolehkan bertanya, jangan adik Iya, saya kau jawab dengan juga kakak dulu. saya. Kami sudah menjawab. Kau jawab pertanyaan Nora dulu. Ah, kau ini diskusi. Kau jelas. hipokrit kau. Udah bilang. Zina di agamamu Saya enggak mau apa-apa. izin. Lalu kau bertanya sesuatu yang sudah kami jelaskan. Jawab pertanyaan Nora itu. Enggak, Kristen enggak bisa panggil pendeta yang S5, S6, S7, hadapi saya. Saya pengen tahu sahnya pernikahan di dalam Kristen bagaimana. Jangan-jangan kakak saya dengan adik saya dulu waktu menikah di Kristen itu adalah berzina. Mereka berzina karena nggak ada sahnya. Nggak ada. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Emangnya nenek kiper kau, emangnya kau berdiri situ dengan pengantin kau, Tuhan yang mempersatukan kalian dengan Aduh, merah. Merah.
Merah Mbak Nora Kalian putus-putus. kalian bertanya, kami menjelaskan. Giliran kalian aja nggak punya aturan menikah kok. Di agama kalian kalau zina emang hukumnya apa? Tuhan kalian aja melegitimasi Nggak ada. perzinahan kok. Diperhatikan Dibolehkan itu kok. sinyalnya Birtab. Biltab Sudah. wadallah. Birtab. Biltab wadallah. Giliran Enggak. dijawab Saya heran menolak. loh. Waduh, Nora signalnya BPJS kan Nor? Kamu Nona ini apa? Nama kamu Nona tapi suaramu apa sih? Nggak jelas juga kau ini Nona ini. Nona atau Om? Kan Nora, BPJS itunya benerin dulu. Ya, jadi di Kristen itu tidak ada aturan menikah. Karena apa? Barang siapa yang telah bersatu satu daging, maka mereka tidak boleh dipisahkan. Kalau seandainya si Nona ini adalah laki-laki, dia berkumpul dengan perempuan satu daging, mereka sudah suami istri. Kalau seandainya dia adalah perempuan, kalau dia berkumpul dengan laki-laki, maka sudah satu istri. Tidak ada syarat sah pernikahan dalam iman Kristiani. Karena itu tidak diajarkan oleh Yesus, karena Yesus tidak menikah. Dan bahkan dalam agama Kristen kalau mereka berzina emang kenapa? Hukumnya apa? Emang dipukul, dicambuk? Nggak ada. Tetap mereka masuk surga karena pesundal lebih dulu masuk surga. Pesundal itu adalah pekerjaannya berzina sehari-hari. Maka lebih dulu masuk surga. Ini supaya kalian mau masuk surga dengan sempurna ya jadi pesundal aja dulu. Di Islam jelas. Tidak ada masalah. Tunjukkan sama aku. Kalau Nabi itu berbicara tentang pembagian waktu pernikahan. Waktu kepada istri-istrinya Nabi. Dan ketika Nabi setelah menceraikan lalu rujuk lagi, lalu beliau meniduri istri yang telah beliau rujuk, apa urusannya denganmu? Sejak kapan kau punya aturan? Itu justru aturan, ada perbedaan pernikahan halal dan skidi papap halal dengan skidi papap yang tidak halal. Ada aturannya. Aturannya adalah aturan yang dilegitimasi oleh Tuhan. Sekarang kami tanya samamu, apa perbedaan skidi papap halal dan skidi papap enggak halal di agama kalian? Giliran kami tanya, ngangengong nggak mau menjawab. Tuhanmu itu ngambil bini orang. Tuhanmu ngambil yang perawan di medan perang. Tuhanmu minta upeti perawan. Tuhanmu dicium perempuan kaki. Giliran aku tanya balik, kau tidak mampu menjawabnya. Ngapain kau ke atas ini? Kalau kau betul-betul kritis, tidak suka dengan perzinahan, bahkan kau tunjukkan ada kontradiksi dalam Al-Quran. Bukan kau orang pertama, Vladimir Putin orang pertama yang akan masuk Book of Record menemukan ayat Al-Quran yang kontradiksi. Kau pikir nggak dapat penghargaan kalau ada orang yang menemukan